ketika api itu menyala. Siapa yang tahan untuk berdiri di hadapan Tuhan? Kita akan mendengar pesan Tuhan tentang revival again atau kebangunan rohani kembali dari para hamba Tuhan di Indonesia. Program ini dapat Anda saksikan melalui channel YouTube Makan Netizen. Father, we just want to thank you, God, for this evening. Bapak, kami ingin mengucap syukur Tuhan pada sore malam hari ini. We are grateful to you that God that you have brought us together. Kami sungguh bersyukur Tuhan kepadamu sebab Engkau yang telah mengumpulkan kami semua bersama-sama ya Tuhan. If we are here today, Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, it is your plan, Lord. ini adalah bagian dalam rencanamu ya Tuhan. Something to fulfill our destiny. Sesuatu untuk bisa menggenapi destinasi ilahi dalam kehidupan kami. Something to fulfill the purpose in our life. Sesuatu yang akan Tuhan berikan untuk menggenapi tujuanmu dalam kehidupan kami. And therefore, I pray for all my brothers and sisters who are gathered here today. Dan karena itu Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua saudara-saudariku yang sudah berkumpul pada sore hari ini. We thank you, Lord, Kami berterima kasih for ya your grace Tuhan, and your mercy upon each one of our lives. untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu atas setiap kehidupan kami. Thank you for your protection. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Thank you, God, for your providence. Terima kasih untuk penyediaan dari Tuhan. Thank you for your grace and mercy. Terima kasih untuk kasih karunia dan kemurahan-Mu. Today we live, Lord, Hari ini kalau kami hidup ya Tuhan, it's only by your grace and mercy. hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu saja. Thank you, Father. Terima kasih ya Father, we Bapak. seal this place with the blood of Jesus. Bapak, kami mau meteraikan seluruh tempat ini dengan darah Yesus. And we declare, Dan kami in deklarasikan your presence, bahwa di dalam hadirat-Mu there is joy. ada sukacita. We decree, Kami tetapkan there is love, ada kasih, there is peace, ada damai there is sejahtera, salvation, ada there is keselamatan, blessings, ada berkat there's berkat, miracles, ada mujizat, there's healings, ada there is kesembuhan, restoration, ada pemulihan there's terjadi, restitution. ada terjadi And in the pengembalian name, dari Tuhan. and in the name of Dan di Jesus, dalam nama Yesus, I declare there is liberty in the name of Jesus. aku deklarasikan terjadi kebebasan di dalam nama Yesus. So Father, we pray Karena itu Bapak, as we kami gather berdoa, together sementara kami berkumpul in your presence, dalam hadirat, that our heart and our mind biarlah hati maupun pikiran kami be open to the Holy Spirit. terbuka kepada Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Enlighten us with your word, Tuhan, terangi kami dengan firman-Mu, because your word gives us spirit and life. sebab firman-Mu adalah roh dan kehidupan. Enlighten us today, Lord. Tuhan, terangi kami hari ini. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Yesus kami And all berdoa. God's people say Dan semua together. umat Tuhan yang siap untuk dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan Amin. Amen. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Hallelujah. Haleluya. First of all, I want to say thank you to Pak Musa and the team for inviting me and my interpreter, who is my wife. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Musa dan juga kepada tim yang berkenan mengundang saya beserta penerjemah saya yang adalah istri saya untuk bisa melayani di tempat ini. And I want to say thank you for all for coming. Terima kasih Bapak Ibu semua, saudara-saudariku berkenan untuk hadir sore hari I ini. understand that some of you are coming from different cities. Saya mengerti banyak di antara saudara ternyata berasal dari kota-kota yang berbeda. So welcome to Caruban. Tetapi selamat datang di Caruban. Hallelujah. Haleluya. As we gather together, Sementara kita berkumpul bersama-sama, we are expecting God to speak to us something. kita sama-sama mengharapkan Tuhan berbicara sesuatu untuk kita semua. As Christians, we must realize Sebagai orang Kristen, kita mesti menyadari that when we gather together, bahwa ketika kita berkumpul bersama-sama, there is a message or there is something that God wants to speak ada sebuah pesan atau ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan to His people kepada umat-umatnya to stir them up. untuk bisa mengobarkan hati mereka. Amen. Amin. Now, if you believe, if you agree with me, I want you to say amen with Kalau me. saudara percaya dan saudara sepakat, Anda bisa meresponi dengan berkata amin kepada apa yang saya sampaikan. Okay, don't be shy to say amen. Jadi jangan malu-malu untuk bisa berkata amin di tempat ini. Don't be shy to say hallelujah. Jangan malu-malu untuk bisa berkata haleluya di Because tempat hallelujah and amen is not Pentecostal word. Sebab amin dan juga haleluya itu bukan kata Pentakosta. It comes from the Bible. Kata amin dan haleluya sama-sama
berasal dari Alkitab If kita. you read the book of Psalms, Kalau saudara baca di dalam kitab Mazmur, there are so many times that word hallelujah comes. ada banyak kali kata haleluya itu muncul. And as we as saints, when we say hallelujah, Dan sebagai umat-umat Tuhan, orang-orang kudusnya Tuhan, ketika kita berkata haleluya, the angels around us and the angels in heaven worship God. maka malaikat-malaikat di sekeliling kita maupun malaikat di surga sama-sama menyembah Allah. Hallelujah. Hallelujah. So today, Jadi hari ini there is a special message, ada sebuah pesan yang khusus. and I want you to open your hearts to hear it. Dan saya rindu supaya saudara membuka hati untuk bisa mendengar dan menangkapnya sungguh-sungguh. Why? What is so special today? Apa yang begitu istimewa hari ini? By looking at the things that's happening around the world, Ketika kita melihat banyak hal yang terjadi di sekeliling dunia ini, war in Russia, ada peperangan yang terjadi di Rusia, war coming up against China and Taiwan, dan kemudian adanya kemungkinan perang antara China dan Taiwan, all kinds of pestilences, COVID. dan berbagai macam wabah penyakit termasuk COVID di dalamnya. Well, when I say pestilences means sickness that cannot be cured by medicine. Pada waktu saya berkata wabah penyakit ini bicara mengenai sebuah jenis penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh obat-obatan atau belum ada obatnya. And then you see earthquakes Dan kemudian kita lihat ada terjadi gempa bumi, and persecutions against the church is coming up. dan kemudian penganiayaan terhadap gereja Tuhan semakin bertambah di mana-mana. All this is a fulfillment of what Jesus spoke in Matthew chapter 24. Semuanya ini merupakan penggenapan dari apa yang sudah Yesus sampaikan di dalam Matius 24. And as we see that signs are getting closer and closer, Dan sementara kita melihat dari tanda-tanda ini, waktunya semakin dekat dan lebih dekat lagi. Jesus said, Yesus berkata, we are living in the end days. kita semua sedang hidup di hari-hari terakhir. And therefore as Dan Christians, karena itu kita sebagai orang Kristen, we should not be focused on what we eat kita tidak semestinya lagi berfokus kepada apa yang kita makan, or how much we have in our bank account atau berapa yang kita punya di rekening bank kita, or how we are going to entertain ourselves. atau bagaimana kita mesti bisa menghibur diri sendiri, atau istilah zaman sekarang itu mesti healing dan sebagainya. But what is more important is, Tetapi apa yang jauh lebih penting adalah as a Christian, sebagai orang Kristen, we need to prepare ourselves kita perlu mempersiapkan diri kita for the coming of the Lord Jesus untuk Christ. kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali. I believe you will also agree with me that Jesus is coming soon. Saya percaya Anda semua pasti sepakat dengan saya bahwa Yesus mau datang kembali segera. Amen. Amen. Amin. Do you agree with me? Anda setuju dengan saya? Tolong angkat tangan kalau setuju. Amen. Puji Tuhan. Ya. Haleluya. Why I say that? Mengapa saya katakan demikian? Because church is a place where it is not supposed to be entertainment. Sebab gereja adalah tempat yang sebenarnya tidak boleh dibuat sebagai tempat hiburan atau entertainment. Church is a place of reformation and transformation of our hearts. Gereja seharusnya menjadi sebuah tempat reformasi dan transformasi hati kita. It's a place where there is the presence of God, where there is transformation of the hearts, where we can change ourselves to be like Jesus. Gereja seharusnya ada hadirat Tuhan, di mana di situ transformasi hati terjadi sehingga kita diubahkan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus. Hallelujah. Hallelujah. So that we can offer hope to the world. Supaya kita semua bisa menawarkan pengharapan kepada dunia di luar sana. Hallelujah. Haleluya. Church, I want you to understand this. Gereja Tuhan, saya ingin supaya kita semua mengerti hal ini. 2023 is not going to be easier year anymore. Tahun 2023 memang tidak akan menjadi tahun yang mudah lagi. What happened in 2020 is just the beginning of what is going to actually happen in 2023 and beyond. Apa yang terjadi di tahun 2020 hanya merupakan awal mula saja dari sesuatu yang akan terjadi mulai tahun 2023 dan seterusnya. 2023 is the beginning of a new world order. Tahun 2023 merupakan awal permulaan dari tatanan dunia baru. Be ready for it. Anda harus mempersiapkan diri untuk menghadapi hal ini. Why do I say that? Mengapa saya katakan demikian? Because the church in Indonesia is not ready yet. Sebab banyak gereja di Indonesia tidak siap menghadapi hal itu. We are going to face, next 7 years, we are going to face famine in this nation, in the world. Di masa 7 tahun ke depan kita akan menghadapi masa kelaparan di dunia ini. And I'm telling you that so that you can be prepared for it. Dan saya sampaikan demikian
demikian supaya Anda bisa berjaga-jaga dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. God is going to fulfill what He said in the book of Hebrews. Allah akan menggenapi apa yang sudah Dia katakan di dalam kitab Ibrani. He said, one more time, Dia berkata satu kali lagi, I will shake the heavens aku akan menggoncangkan langit and I will shake the earth. dan aku akan menggoncangkan bumi So juga. what happened in 2020 is just a small shaking. Sehingga apa yang terjadi di tahun 2020 itu baru goncangan kecil. Now the bigger shaking is about to start. Nah, goncangan besarnya baru hendak akan dimulai. So let our hearts be rooted and grounded in the promises of God. Sehingga marilah biarlah hati kita berakar dan berdasar di dalam janji-janji firman Allah. Amen. Amin. And I believe Dan saya percaya God loves Indonesia. Allah mengasihi Indonesia. God has a plan for Indonesia. Allah punya rencana buat Indonesia. He wants to transform this Indonesia Tuhan mau mengubahkan, mentransformasi Indonesia to be a blessing to the nations. untuk Indonesia jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hallelujah. Haleluya. But how can God use Indonesia to be a blessing to the nations? Tetapi gimana caranya Allah bisa memakai Indonesia untuk bisa jadi berkat bagi bangsa-bangsa? Turn with me to the book of Psalms 87. Mari kita buka sebentar di dalam Mazmur 87. This is not my actual text, but I want to bring this to you so that you know how the church or how the nation is going to be transformed. Ini belum ayat utama khotbah saya, tetapi dari ayat pembukaan ini saya ingin supaya saudara bisa tahu bagaimana gereja Tuhan nanti bisa dipakai untuk mentransformasikan bangsa. Amen. Mazmur 87 ayat 4, 5, dan 6. Aku menyebut Rahab dan Babel di antara orang-orang yang mengenal aku, bahkan Filistea, Tirus, dan Ethiopia ini dilahirkan di sana. Tetapi tentang Sion dikatakan, seorang demi seorang dilahirkan di dalamnya, dan Dia yang Maha Tinggi menegakkannya. Tuhan menghitung pada waktu mencatat bangsa-bangsa, ini dilahirkan di sana. Amen. I also forgot one more thing, to thank Brother Johnny for coming down and helping me to arrange for this meeting. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Joni yang sudah jauh-jauh datang dari Solo, ya, ikut mempersiapkan ibadah jadwal saya sehingga saya bisa dijadwalkan di tempat ini. Now he is the one who is a witness to what happened in 2014. Nah, Joni adalah salah satu saksi dari apa yang terjadi di tahun 2014 di Solo. There was a big conference Waktu itu diadakan konferensi besar, in Fire Generation, mereka dari Fire Generation, and there was a prophecy concerning Indonesia. dan kemudian di dalam acara itu dilepaskan nubuatan mengenai Indonesia. Correct? Indonesia baru. And God gave me exactly what the picture was for Indonesia. Dan pada waktu itu Tuhan memberikan gambaran kepada saya tepat bagaimana kondisi Indonesia itu nantinya. And God said Dan Tuhan katakan begini, that God is going to use this nation bahwa Allah akan memakai bangsa ini, where there is a big majority which on the other side, di mana mayoritasnya adalah saudara seberang kita. God is going to transform them, Allah akan mentransformasikan mereka, transform the church, mentransformasikan gereja, and from here, dan dari sini God is going to use this nation to spark a revival. Allah akan memakai bangsa ini untuk memercikkan kebangunan rohani. Hallelujah. Haleluya. What is a revival? Apa itu kebangunan rohani? Revival is a heart coming back to God Kebangunan rohani itu adalah hati manusia kembali kepada Allah and going from hell back to heaven. yang tadinya sedang menuju neraka, berputar balik dan kemudian menuju ke surga. 2023 is a year of harvest. Tahun 2023 adalah tahun tuaian. Yes, amen. Hallelujah. Haleluya. What is going to happen? Apa yang akan terjadi? You see here, God says a few names down there, Rahab, Babel, and then you see Babylon, and all these names. Di dalam ayat 4 tadi, saudara sudah baca bahwa ada nama Rahab, ada nama Babel, kemudian ada Filistea, ada Tirus, ada Ethiopia. What you see is a name of a person, Apa yang saudara baca di sini adalah nama orang, name of a city, nama kota, name of a nation. dan kemudian nama bangsa. So a transformation of a nation Jadi transformasi sebuah bangsa starts from a person. dimulai dari seseorang. Amen. And therefore, who are the people that can move the transformation? Dan karena itu siapakah orang-orangnya yang bisa mengerjakan transformasi ini? It's not Jokowi Bukan Pak Jokowi or Ganjar. atau Pak Ganjar, It's you. tetapi Amen. saudara, It's you. saudara. Hallelujah. Haleluya. So God says, Sehingga Tuhan katakan, when you change, ketika saudara berubah,
will change. Keluarga Anda pasti berubah. When your family change, Keluarga Anda your berubah. society will change. Masyarakat Anda pasti berubah. When your society Jika change, masyarakat Anda berubah, Indonesia will change. Indonesia pasti berubah. So the change Sehingga perubahan ini starts with you. dimulai dari saudara lebih dulu. Amen. Amin. So there must be a change of a heart and a mindset. Karena itu harus terjadi perubahan di dalam hati maupun di dalam pola pikir kita. As Christians, we need to change our paradigms. Sebagai orang Kristen, kita mesti mau mengubah paradigma We kita. cannot live in the old traditions of men. Kita nggak bisa lagi hidup di dalam tradisi manusia yang lama. This is how God was moving, and this is how God will move. Oh, dulu kayak begini cara Allah bergerak, maka Tuhan akan bergerak kayak gitu juga. No, Gak bisa. God is ever new. Allah kita selalu baru. His ways are higher than our ways, Jalan-jalan Tuhan jauh lebih tinggi daripada jalan kita. and therefore He is a creative God. Dan karena itu Allah kita Allah yang kreatif. Amin. Amen. Amin. So new season, new things will happen, Karena itu di musim yang baru ada banyak perkara baru yang akan terjadi. but it starts with you Tapi dimulai dari saudara dulu. changing your mindsets, Mengubah pola pikir, mindset kita. changing of your heart and attitudes. Mengubah sikap hati kita. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Some of you may be wondering how come a dark Indian is coming here to speak. Beberapa di antara Anda mungkin bingung kenapa ada bapak ini orang keturunan India berkulit gelap datang kemari untuk berbicara semuanya ini. Yeah, I'm born in Singapore. Saya lahir di Singapura. Hallelujah. Bahan saya datang dari India, tapi saya diproduksi di Singapura. Hallelujah. So listen, my friends. Dengarkan saudaraku, Why is an Indian coming to Indonesia to see this change? mengapa ada orang keturunan India diutus Tuhan ke Indonesia untuk melihat banyak hal berubah? It's because of your history. Adalah karena sejarah Indonesia. Indonesia began with Hinduism. Indonesia itu dimulai dari Hinduisme. The king of Chola Kingdom from India sent traders to this nation. Ada raja dari kerajaan Chola India mengirimkan pedagang-pedagang datang sampai ke Indonesia. The first place that they landed was in Sumatra called Padang. Tempat pertama mereka mendarat ada di Sumatera yang bernama Padang. And that's why all of you like to eat nasi Padang. Makanya Anda semua pasti senang makan nasi Padang. Itu nomor satu untuk saya juga. Haleluya. Tapi hati-hati ya, kolesterol sudah naik. Haleluya. Haleluya. Praise God. Listen very carefully. Dengarkan baik-baik When saudaraku. they brought all the trading into this country, Pada waktu mereka membawa semua pedagang-pedagang masuk ke negara ini, they brought their gods. mereka juga membawa dewa-dewa They sesembahan brought mereka. their spirit into this country. Mereka membawa roh mereka dari sana masuk ke dalam bangsa ini. And it turned away what God had intended for Indonesia away from God. Dan pada akhirnya itulah yang membelokkan apa yang tadinya menjadi tujuan anti nilai buat Indonesia dibelokkan ke arah sana. That's why in the last 20 years, Dan itulah sebabnya kenapa selama 20 tahun terakhir more of Indian preachers, lebih banyak hamba-hamba Tuhan pengkhotbah keturunan India spirit-filled, born again, yang sudah penuh dengan Roh Kudus yang are coming sudah to lahir Indonesia baru. Mereka berdatangan ke Indonesia for one reason, untuk satu alasan. so that you can be aligned, the church can be aligned back to the ways of God. Supaya Anda bisa diselaraskan, gereja Tuhan bisa diselaraskan kembali masuk di dalam jalurnya Allah. Amen. Amin. You got to get rid of certain things in your culture. Saudaraku, Anda harus rela, Anda harus mau melepaskan beberapa hal tertentu dari kebudayaan Anda. Mau nggak? Mau. Tapi masih orang Jawa dari tarian. Haleluya. Haleluya atau haleluya? Di surga ada satu kebudayaan juga. Dan kita harus ikut kebudayaan surga, bukan kebudayaan manusia di bumi ini. Are you with me? Saudara mengerti maksudnya? There are a lot of things that we do that is not biblical. Ada banyak hal yang kita masih pelihara sebagai tradisi yang masih kita lakukan, padahal hal itu tidak alkitabiah kalau kita cek dengan kebenaran firman Tuhan. So we need to change that. Sehingga saudaraku, kita mesti punya kerelaan hati. But how can you Bisa change if you continue mengubahnya. it?
But how can you change if you still continue to do it? Tapi bagaimana caranya kita bisa mengubahkannya kalau kita kekeh untuk tetap terus melakukannya? No, this is how I was born. Oh, enggak gitu Pak, memang begitu cara saya All my dilahirkan. generation, nenek moyang semua seperti itu dong. Halo? Mau berubah nggak? Mau seperti Yesus nggak? Berubah. Nah, jangan nyanyi terus. Aku mau sepertimu Yesus, disempurnakan. Tapi kalau ada satu problem, langsung lari. Haleluya. Come on church. Mari gereja Tuhan, dimulai dengan transformasi satu orang manusia, He influenced a city, maka orang ini mempengaruhi kotanya, and that city influenced a nation. dan kota ini yang akan mempengaruhi sebuah bangsa. If you come from Madiun, Kalau saudara berasal dari Madiun, you are the people of change for Madiun. maka Anda orang yang diubahkan Tuhan bagi Madiun untuk berubah. If you come from Jaruban, then you are the agents of change in Jaruban. Kalau Anda berasal dari Caruban, maka engkau adalah agen-agen perubahan untuk Caruban. Amen. Amin. So count yourselves blessed. Karena itu perhitungkan diri Anda sebagai orang-orang yang diberkati. Count yourself as special people. Perhitungkan diri saudara sebagai orang-orang yang istimewa. Why? Kenapa demikian? God wants to work with you Karena Allah mau bekerja sama dengan engkau to change the place. untuk mengubahkan tempat ini. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Hallelujah. So my friends, Karena itu saudaraku, how can God change us? bagaimana caranya Tuhan bisa mengubahkan kita? Turn with me to the Isaiah book of 37, chapter 37. Sorry, Ezekiel chapter 37. Mari kita buka bersama di dalam Yehezkiel 37. There are three keys to change a nation. Yehezkiel 37 ada 3 kunci untuk mengubahkan bangsa. Let's read from verse 1 to verse 10. Mari kita akan lihat dari ayat 1 sampai ayat 10. This is a very famous chapter and many preachers have been preaching about it. Ini adalah sebuah pasal yang sangat terkenal di mana ada banyak hamba-hamba Tuhan sudah berkhotbah dari ayat ini. Number 1, let's read from verse 1 to verse 3. Ayat 1 sampai ayat 3. The hand of the Lord was upon me and carried me in the spirit of the Lord and set me in the midst of the valley which was full of bones. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. And caused me to pass by them round about, and behold, there was many in the open village, and lo, they were very dry. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. And he said unto me, Son of man, can these bones live? Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Then I answered and said, O Lord, you know us. Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Hallelujah. Haleluya. The first key first Kunci yang pertama is revival. adalah kebangunan rohani atau revival. What is revival? Apa itu kebangunan rohani? Dead bones Tulang-tulang yang mati transformed, coming back to life. ditransformasikan kembali menjadi hidup. Amen. The church needs to be revived Gereja perlu dibangkitkan kembali with a fresh anointing of the Holy Spirit. dengan pengurapan Roh Kudus yang baru dan yang segar. But God says, Tetapi Allah katakan, as like in 2 Chronicles, seperti yang dia katakan dalam 2 Tawari, he says like this, dia berkata begini, if my people, jikalau umatku, he's not calling outside people, dia tidak memanggil orang-orang di luar sana, he's calling you, dia sedang memanggil saudara, he's calling you. dia sedang memanggil saudara. If my people Jikalau umatku shall humble themselves, mau merendahkan dirinya, fast, berpuasa, pray, berdoa, and turn away from their wicked ways. dan berbalik dari segala jalan yang jahat. Hello? Hello? Masih hidup? I want a response. Saya menginginkan respon dari saudara. God is speaking to you tonight. Sebab Allah sedang berbicara pada Anda malam hari ini. Amen. If my people Jikalau umatku that are called by my yang name atasnya namaku disebut shall seek my face hendak mau mencari wajahku in prayer, di dalam doa, in di fasting, dalam berpuasa, and turn away from wicked ways, dan berbalik dari
jalan yang jahat. There is so much of wickedness in the house of God today. Ada begitu banyak kejahatan di dalam rumah Tuhan hari-hari ini. Today in the church, Hari-hari ini di dalam gereja, they exchange anointing for money. mereka menukarkan pengurapan untuk uang. Halo? Harus tahu sesuatu ya. Saya sudah mulai pelayanan saya sejak tahun 87 di Tapanuli. Tahu tempat Tapanuli? Di atas gunung. Di setelah Brastagi di Sumatera. Saya mulai pelayanan saya di gunung sana. Dari situ sampai sekarang saya lihat banyak hal yang terjadi di dalam gereja di Indonesia. Jangan bohong dengan saya. Banyak kasus Sudah tiba God to answer it. untuk Allah menjawab doa-doa Anda itu. 2023, Tahun 2023, the world says it's going to be a year of recession, dunia berkata akan menjadi tahun resesi, inflation. akan menjadi tahun inflasi. But God says, Tetapi Allah in my katakan, kingdom there's no recession. dalam kerajaanku tidak ada resesi. With my kingdom contains miracles. Di dalam kerajaanku ada banyak mujizat. Hallelujah. Hallelujah. There's no inflation. Tidak ada inflasi. And God says, Dan Allah katakan, the day has come harinya sudah tiba. in the recession. Di tengah-tengah The resesi, wealth of the wicked, dunia orang-orang fasik, the wealth of the wicked kekayaan orang-orang fasik will come into the hands of the akan righteous. dipindahkan ke tangan orang-orang benar. But only those who have been faithful. Tetapi hanya kepada mereka yang selama ini setia. Yes, amen. Hallelujah. Not every Christian is going to get it. Bukan semua orang Kristen loh yang akan memperolehnya. Only those who have been faithful Hanya orang-orang yang selama ini mau setia. for the kingdom, Untuk kerajaan, not for the church. bukan untuk gereja. Benar. Kingdom, Untuk kerajaan, kingdom. untuk kerajaan, Expand the kingdom. untuk memperluas kerajaan. Amen. Dalam nama Yesus. God is going to bless you. Allah akan memberkati saudara. Amen. Haleluya. Are you ready for it? Apakah saudara siap untuk hal itu? Get ready for the breakthrough. Siap untuk mengalami terobosan. But Tetapi it starts with fasting, dimulai dengan berpuasa, Amen. pray, dengan berdoa, humbling, dengan merendahkan diri, and turning away from dan wickedness. berbalik dari segala kejahatan. Hallelujah. Haleluya. The second key that God is saying, Kunci yang kedua yang Tuhan nyatakan di sini, verse 4 to 7, sorry. ayat 4 sampai ayat 7. And again he said, prophesy unto these bones. And he said, O ye dry bones, hear the word of the Lord. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. And thus saith the Lord God unto these bones, that I will cause breath and to enter into you, and you shall live. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. And I will lay sinews upon you, and I will bring the flesh upon you, and cover you with skin, and put the breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Verse 7. Ayat 7. And so I prophesied as I was commanded, and as I prophesied there was a noise, and began a shaking, and the bones came together, bone to his bone. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Hallelujah. Haleluya. First is revival. Yang pertama adalah kebangunan rohani. The second thing is Yang kedua adalah prophesy. bernubuat. Hallelujah. Amen. Yeah, but Pastor, I don't have the gift of prophecy, Oh, tapi gini loh, Pastor, saya tidak dikasih karunia bernubuat loh. Halo? Udah lapar ya? Tidak ada suara dari kamu semua? Saya tahu sudah jam Kanan. 5:30 ya? Haleluya, sudah makan malam ya? Belum. Belum? Oh, oke, itu berarti kita selesai jam 12 ya? Oke, siap. Besok saya harus ke Probolinggo, saya harus pulang dulu ya? Halo? Prophesy. Bernubuat. What is prophesy? Apa itu bernubuat? Listen very carefully, Dengar Christians. baik-baik orang-orang Kristen.
Are you Christians? Apakah Anda orang Kristen? Amen. How many of you are Christians? Berapa banyak di sini yang adalah orang Kristen? Benar? Betul. Oh, masih ada orang yang tidak angkat tangan, itu berarti apa? Belum bertobat. Ada orang Kristen di sini? Yes, saya. Banyak. Oh, hampir semua ya. Nah, haleluya. Jangan sungkan ya naik itu. Angkat tangan dong. Atau apa? Malu kan? Hah? Kurang pede? Hah? Siapa yang orang Kristen di sini? Saya. Puji Tuhan, haleluya. Harus berani dong. Harus tegas dong. Saya orang Jakarta, pasti ada dong 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 ding dong semua ya. Prophesy. Bernubuat. Listen, church. Dengarkan gereja Listen, Tuhan. Christians. Tangkap baik-baik Anda sebagai orang Kristen. When Jesus was dying on the cross, Ketika Yesus mati di kayu salib, when he prayed the 7 prayers, ketika dia mengucapkan doa yang ketujuh, the first prayer was, God open the heavens and forgive them. doa yang pertama adalah Tuhan bukakan tingkap surga untuk mengampuni mereka. And God's righteousness came upon your life. Maka disitulah kebenaran Allah turun dalam kehidupan saudara. That moment, the power of sin in your life is cut. Pada momen itu kekuatan dosa dipatahkan dalam kehidupan You are Anda. no longer a slave to sin, but you are a slave to godliness. Anda tidak lagi budak terhadap dosa, tetapi Anda menjadi budak kepada kekudusan atau kesalehan. And so, therefore, Sehingga dengan demikian, as in 1 John 1:12 says, sebagaimana dikatakan Yohanes 1 ayat 12, it says, as to many who have received him, ayat itu berkata kepada barang siapa yang menerima dia, as their personal savior, Jesus as personal savior, yang menerima Yesus menjadi juru selamat pribadinya, you are called sons of God. maka engkau disebut sebagai putra-putra Allah. Amin. Amen. Amin. Not ordinary people, Bukan orang biasa lagi, Yes. Amin. not Superman atau Superme, but sons of God. tetapi putra-putra Allah. Amin. Haleluya. What is a son of God? Apa itu putra Allah? Your relationship with God Hubungan saudara dengan Allah is no more a servant or a slave. bukan lagi hubungan sebagai budak atau sebagai hamba, But now, tetapi you sekarang have been raised up. engkau telah diangkat, You have been promoted engkau telah to dipromosikan be part of the family of God, untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, to be called a son. supaya engkau dipanggil menjadi anak, menjadi putranya. Hallelujah. Haleluya. So everything that God has access Artinya segala sesuatu yang Tuhan punya akses, is for you. itu semua buat Anda. Yes. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Come on, church. Mari gereja Get Tuhan excited. bersemangat. Why? Kenapa? Everything that is in heaven Karena segala sesuatu yang ada di surga is now all yours. sekarang itu semua punya Anda. Amin. Haleluya. Before Jesus came, Sebelum Yesus datang, John the Baptist said like this: Yohanes Pembaptis bilang begini, the kingdom of God is at hand. kerajaan Allah itu sudah dekat, It's at hand. sudah dekat. But when Jesus came, Tapi ketika Yesus muncul, he announced something different. dia menyampaikan dengan kalimat yang berbeda. He said the kingdom of God Dia berkata kerajaan Allah is within you. ada di dalam engkau. Amin. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. That means you are people who are blessed. Artinya engkau adalah orang-orang yang diberkati. Haleluya. Kalau diberkati, kenapa kita mau cari terus atau lari terus untuk cari berkat? Kalau kita ada Tuhan Yesus di dalam kita sebagai juru selamat, sudah diberkati. Amin. Haleluya. And he says in the book of Ephesians chapter 1, Dan dikatakan dalam Efesus pasal 1, heavenlies have released, God has released all blessings, spiritual blessings in the heavenlies. Allah sudah melepaskan semua berkat rohani di engkau adalah orang yang diberkati. Engkau adalah orang yang diberkati. Yeah, some of you are eager. Hey, look into their eyes. Lihat matanya dong saudara. Dapat mata dong. Nose to nose. Hidung berhadapan dengan But not hidung. lips to lips, ya. Tapi jangan mulut dengan mulut. Haleluya.
It is biblical. Sebab saling memperkatakan begini itu alkitabiah. In Ephesians chapter 5 says, Di dalam Efesus 5 dikatakan, speak to one another. perkatakanlah kepada satu sama lainnya. In psalms, Baik di dalam mazmur, hymns, di dalam lagu-lagu pujian, spiritual song. di dalam lagu rohani. Why? Kenapa? When you speak to one Sebab another, ketika kita saling memperkatakan, faith comes by hearing iman timbul dari pendengaran. and hearing the word of God. Pendengaran akan firman Tuhan. Amen. Amen. So look to somebody next to you Lihat orang-orang di sebelah saudara and say, dan you are katakan, blessed. engkau diberkati. Bilang kepadanya, engkau diberkati. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Hallelujah. Sudah diberkati? Siapa yang diberkati? Saya Sudah. sudah. Kamu adalah saluran sekarang untuk dunia sekarang. Jadi berkat. Amin. But how does God brings that blessing from heaven to this earth? Bagaimana caranya Allah membawa berkat yang ada di surga itu dibawa turun ke bumi ini? By partnership with you. Dengan cara bermitra dengan And the- saudara. And the key is Dan kuncinya adalah prophesy. bernubuat. Yes. Amin. What is prophesy? Apa itu bernubuat? Prophecy is creative words. Nubuatan itu adalah kata-kata yang menciptakan. Listen very carefully. Dengarkan If baik-baik. Jesus is a creator, Kalau Yesus adalah sang pencipta, benar? benar kan? Benar kan? Betul. He is inside you. Yesus hidup di dalam diri kita. Ada amin? Amin. Setuju? Berapa persen? 100%. Benar? 100%. Oke. Kalau setuju, if God is a creator, Kalau Allah adalah sang pencipta, together with Him inside you, maka bersama dengan Dia yang tinggal di dalam dirimu, who are you? siapakah Anda kalau begitu? Saya adalah anak Allah. Anak Allah ya, itu posisi kita anak Allah ya, tapi kita ada pencipta juga. Amin. Amin. Sang pencipta. Benar atau tidak? Amin. Together with Jesus, we are co-creators. Sebab bersama-sama dengan Yesus, kita nih kawan sekerja, sama-sama bisa menciptakan bersama dengan Yesus. How many of you got faith? Berapa banyak Anda punya iman? Ada atau tidak? Ada. Come on, turn with me to Romans chapter 12, verse 3. Kita lihat di dalam Roma 12 ayat 3. Ayat 3. 1, 2, 3. Semua sudah dapat? Belum. Tolong, jangan males dong. Ya, buka. Sekarang HP semua ada Alkitab kan? Buka. Supaya kita bisa baca sama-sama. Yuk. Amin. Oke, sudah dapat? Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Oke, 1, 2, 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi dapatlah kamu pikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Artinya, melalui apa yang aku nubuatkan, Things can change. sesuatu bisa berubah. Atmosphere can change. Atmosfer bisa berubah. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang setuju? Saya. Right. But Tetapi, saya benar-benar heran dengan orang Kristen di Indonesia. Kenapa? Ada mulut ember. Betul. Benar atau tidak? Sudah tersinggung. Dalam hati sudah bilang, oke, kapan ini buruk kakak kita makan selesai korbannya? Benar atau tidak? Ya. Suka gosip. Hah? Oleh karena Kristen, orang Kristen, justru itu kita lihat semua program di dalam TV. Jam 11, silet, was-was. Apa lagi? Oh, so, kamu semua nonton TV kan? Celebrity, apa lagi? Check and recheck. Di dunia bilang check and recheck, tapi orang Kristen tidak check. Apalagi
lagi dengan recheck. Dengan sesuatu langsung, oh tahu nggak itu burung gagak hitam sudah jatuh. Langsung dari A ke B bilang apa? Oh ya saya dengar itu orang pendeta itu burung gagak hitam sudah jatuh dengan 2 perempuan. Tambah bumbu lagi. Tapi tidak cek, apalagi recheck. Oh ya, Sambo yang membunuh, langsung ada tambah lagi. Walaupun saya tinggal di Singapura, saya tahu semua hal yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Tiap-tiap hari ada burung gagak hitam yang datang ke Singapura. Aduh. Hati-hati orang Indonesia, apalagi orang Kristen yang suka gossip. Tahu nggak sesuatu? When you gossip, Ketika Anda bergosip, number 1, yang pertama, you are bringing curse in your own life. Anda sebenarnya sedang membawa kutuk di dalam kehidupan Anda sendiri. Number 2, Yang kedua, God does not want character assassination. Allah tidak pernah menginginkan adanya pembunuhan karakter. By gossiping, Karena dengan kita menggosipkan, without facts, tanpa kita mengecek fakta yang without ada, truth, tanpa mengecek kebenarannya, you are bringing judgment to Anda somebody. sedang menumpahkan sebuah penghakiman kepada seseorang. Listen very carefully. Dengarkan baik-baik. God says, Allah katakan, the same measure you judge people, dengan takaran yang sama kita menghakimi seseorang, that same judgment penghakiman yang sama itu juga is going to come to you. akan ditimpakan kepada kita. Amin. 2-3 orang yang bilang amin pasti diberkati, yang lain harus bertobat. Haleluya. Saya tidak takut manusia sama sekali. Kenapa? Saya takut dengan Tuhan. Ini kebenaran. Are you ready to give an account? Apakah kita siap untuk memberikan pertanggungjawaban dari perkataan kita? Better change. Mari kita lebih baik mengubah perkataan kita. Amen. Amin. Prophesy. Bernubuat. Things that are not there. Prophesy. Hal-hal yang tidak ada, kita nubuatkan. I give you one example. Saya memberikan satu contoh. It happened in Indonesia. Ini terjadi di Indonesia. You know, last time there was some phone called BlackBerry. Anda masih ingat dulu ada handphone yang namanya BlackBerry, terkenal banget. Ya, masih ingat nggak BlackBerry? Wah, saya heran ya, ada orang di Indonesia, orang Kristen ada 2, 3, 4 BlackBerry juga. So, pastor, have BlackBerry. Pastor, have BlackBerry. Take this BlackBerry. Banyak dari mereka menyarankan, wah pastor pakai BlackBerry dong, harus menggunakan BlackBerry. Saya kesel dengan itu. Kenapa? Semua rasis, black. Justru saya bilang seperti ini. Okay, now listen very carefully. Oke, sekarang dengar baik-baik. I'm going back to Singapore. Saya pulang dulu ke Singapura. When I come back in 2 months' time, Nanti dalam 2 bulan saya kembali. no more BlackBerry, Bukan lagi cuma BlackBerry, but it's going to be Blueberry. tetapi akan ada Blueberry. So I went back, Jadi saya pulang, come back in 2 months. kembali dalam 2 bulan. A friend of mine who was supposed to pick me up from the airport Ada teman saya yang waktu itu menjemput saya di airport, was so excited. di bandara, dia sangat semangat. He never even asked how was the flight. Dia bahkan belum nanya, oh gimana pastor penerbangannya. First things first, Yang pertama-tama dia tanya, Pastor, dia berkata, pastor, Blueberry. lihat ada Blueberry. Masih ingat gak? Hah? Siapa yang pencipta itu? Orang Cina? Bukan. Abraham Matthew. The power of your words. Kekuatan dari perkataan saudara. That's why the book of Proverbs says, death and life is in the power of your tongue. Itulah sebabnya Amsal 18 ayat 21 berkata, mati dan hidup itu ada di dalam kuasa lidah kita. Halo? Masih hidup? Hati-hati dong. Jangan gosip lagi. Oke, sekarang oke. Dah pulang rumah langsung lagi. Oh, dengar gak tadi itu burung gagak hitam? Sudah tersinggung? Jangan
Jangan bohong orang Jawa. Haleluya. Ah. Tolong ya. God is looking for people whose words is aligned to the kingdom. Allah sedang mencari orang-orang yang perkataannya itu selaras atau sejalan dengan kerajaannya. When you take God's promises from the Bible Sebab ketika engkau mengambil janji-janji Tuhan dari Alkitab, dari firman-Nya, and you speak with faith, dan Anda memperkatakannya dengan iman, the third key is maka kunci yang ketiga adalah something supernatural sesuatu yang supranatural will happen. akan terjadi. Amin. Ya. Oh, but Pastor, you know, I don't have STH, MTH. Oh, tapi Pastor, saya tidak punya gelar STH, tidak ada gelar MTH. No problem. Gak masalah. You got Holy Spirit? Anda punya Roh Kudus You, kan? you got a fire? Anda punya api? You got an anointing? Anda punya pengurapan? That's more than enough. Itu lebih dari cukup. Hallelujah. Haleluya. When I was 8 months old, Ketika saya berusia 8 bulan, I had fits. saya mengalami kejang-kejang. Every 12 hours, penicillin. Dan setiap 12 jam dokter waktu itu menyuntikkan penisilin, dimasukkan penisilin. If I pick up my shoes, Kalau saya buka sepatu you saya, can see all the skin. Anda bisa melihat bekas-bekas luka di kulit saya. They call it eczema. Mereka menyebutnya sebagai eksim. I have seen all the top specialists in Singapore. Saya sudah berjumpa, menemui dokter-dokter spesialis yang paling top di Singapura. So they told me like this, Mereka, dokter-dokter itu bilang begini, Abraham, Abraham, if you live under 21 kalau kamu nanti bisa hidup sampai usia 21, and if your skin don't change, dan kalau kulit kamu ini tidak berubah, you will die of diabetes, maka nanti kamu akan meninggal gara-gara diabetes, eczema, karena eksim, asthma. karena asma. I said, oh really? Yeah. Dan saya bilang sama dokter itu, oh masa ya dokter? Got a shock Saya kaget, from child. dari masih kecil. That's what I heard. Itu yang saya dengar terus dari dokter. But 1985, Tapi di tahun 1985, I met Jesus in my room, saya berjumpa dengan Yesus di kamar tidur face to saya, face, berhadapan muka. and that changed me. Dan itu yang mengubahkan hidup saya. Amen. Amin. And then he said like this, Dan Yesus berkata begini, son, anakku, I came to heal you. aku datang untuk menyembuhkan kamu. But you know what? Tetapi tahukah He Anda, touched me with one finger, dia menyentuh saya dengan satu like jarinya, a 2000 current went through. seperti arus listrik 2000 watt itu mengalir dalam tubuh saya. And I look around, Dan saya melihat ke tangan my saya, skin was still the same. kulit saya masih tetap sama. But God enlightened me Tetapi Tuhan menerangi saya that by the stripes of Jesus, bahwa oleh bilur-bilur Yesus, I am healed. aku sudah I disembuhkan. am healed. Aku sudah disembuhkan. Listen very carefully. Dengar From saudaraku, 1985 dari tahun 85 until 1992, sampai tahun 1992, the more I confessed, semakin saya memperkatakan janji Tuhan, the more I prophesied, semakin saya bernubuat, the skin got worse. kondisi kulit saya makin parah. Not better, Bukannya malah lebih baik. but there came a point Sampai pada satu keadaan, satu titik, in 92 when I was a missionary in India. di tahun 92, ketika itu saya jadi misionari di India. I was fasting and praying, Saya sedang dalam keadaan puasa dan berdoa. and I told God, Dan saya bilang sama Tuhan, God, Tuhan, 7 years, sudah 7 tahun I'm Tuhan, waiting for you. aku menantikan I Engkau. have not given up. Aku belum menyerah Tuhan. I know Aku tahu that by your stripes, bahwa oleh bilur-bilur I'm itu, healed. aku sudah I'm disembuhkan. set free from eczema. Aku sudah dibebaskan dari eksim. And I told the Lord, Dan saya bilang sama I Tuhan, do not know how, aku nggak ngerti gimana When? caranya, kapan, but I know I'm healed. tapi aku tahu aku sudah disembuhkan. The next morning, Besok paginya, I woke up at 7 o'clock. saya bangun jam 7 pagi. I felt my skin. Saya mulai merasakan kulit saya No more rough, tidak lagi kasar seperti sebelumnya, so smooth, begitu halus like a fresh baby. seperti kulit bayi yang baru dilahirkan. I was totally healed. Saya sepenuhnya disembuhkan ketika itu. Amin. Haleluya. But 7 years, Tetapi 7 tahun lamanya prophesy, terus look bernubuat, at my skin. aku mendapat kulit yang baru. And I said, God, Dan saya berkata, Tuhan, thank you God I'm healed. terima kasih Tuhan, aku disembuhkan. Thank you God I'm healed. Terima kasih
itu I ada know my fasting is not in vain. bagaimana kita mentransformasikan Indonesia. But tonight, Tetapi malam ini, remember this. ingat ini baik-baik. The key of change Kunci dari perubahan is you yourself. adalah saudara diri Anda sendiri. Are you willing to change? Apakah saudara rela mau berubah? Or are you going to go back with the old tradition, with the old culture, with the old settings? Saudara mau kembali lagi dengan tradisi yang lama, dengan kebiasaan yang lama, dengan hal-hal biasa yang sudah terbiasa Anda lakukan. Listen very carefully. Dengar sungguh-sungguh. God says Allah katakan 2023 tahun 2023 is a year of darkness. adalah tahun kegelapan. But for my church, Tetapi bagi it gerejaku will be the year of shining. akan menjadi tahun-tahun yang bercahaya. Are you with me? Anda masih ikuti? Amen. Amin. God is stirring you up today Allah sedang mengobarkan hati Anda malam hari ini so that you can go back to your church supaya nanti saudara bisa kembali ke gereja Anda and start masing-masing burning those people too. dan mulai membakar orang-orang itu juga sehingga mereka menyala. Every morning, Setiap pagi keep speaking the word. terus berkatakan firman. Indonesia, Indonesia, Jesus is the King. Yesus adalah It Raja. doesn't matter who's the president. Tidak peduli siapapun yang mau It jadi doesn't matter which presiden. government. Tidak peduli siapapun But Jesus is the pemerintahannya. King. Tetapi Yesus adalah Raja. Jesus is the King. Dia adalah Raja. Jesus is the King. Yesus adalah Raja. Amen. Your words, Perkataan as saudara, you prophesy, sementara engkau bernubuat and as you humble before dan God, sementara engkau merendahkan diri di hadapan Allah, turning away from your sins, berbaring dari dosa kita, something supernatural maka sesuatu yang supranatural is going to happen. hendak akan terjadi. In your personal life, Baik dalam hidup saudara pribadi, In your family life. maupun dalam hidup keluarga Anda, in your society, maupun di tengah-tengah masyarakat Anda, and Indonesia. dan juga di Indonesia. The key Kuncinya is in your hands. ada di tangan saudara. Hallelujah. Hallelujah. I wish I could tell you something else. Saya berharap saya bisa menyampaikan sesuatu yang lain kepada But Anda. I see many of you are doing videoing, Tetapi saya melihat banyak di antara Anda merekam. and I'm afraid. Dan karena ini perkara yang sensitif, I'm afraid. Because if you record it and you send it into the YouTube, it goes viral, I'm in trouble, not you. sebab kalau hal itu saya sampaikan, Anda rekam, lalu Anda upload di sosial media dan akhirnya viral, bukan Anda yang kena masalah, saya yang kena masalah. Karena saya orang asing ya. Sebab masuk ke Indonesia kan Pak Abraham perlu izin juga saudara. Ya. But I'm telling you, Tetapi saya mau katakan kepada Anda, exciting time for the church. waktu-waktu yang sangat luar biasa bagi gereja Tuhan. Yang bilang amin, Tuhan berkati. Telah aminnya, telah. It's exciting year for the next year for the church. Tahun yang luar biasa bagi gereja Tuhan tahun depan. There will be no lack. Tidak akan ada kekurangan, There will be plenty. akan terjadi berkelimpahan. Hallelujah. Haleluya. But you got to rise up Tetapi saudara harus mau bangkit with the little you have. dengan sedikit yang saudara punya, Give it to the kingdom. berikan kepada kerajaan. And God Maka Allah will bless it. akan memberkatinya dan Dia memecah-mecahkannya dan melipat gandakannya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. God wants to work together with you. Allah rindu bekerja sama, bermitra dengan engkau. Come on, this is the day to Mari humble yourself before saudaraku, God. ini waktunya, ini saatnya kau bernubuat, berkata-kata bagi Tuhan. You humble yourself before God. Merendahkan dirimu di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, I want to turn away from my wicked aku ways. mau berbalik dari segala jalan-jalanku yang salah, dari jalanku yang jahat. I want to stop gossiping about people. Aku mau berhenti Tuhan, tidak mau lagi menggosipkan tentang orang lain. Lord, I want to please forgive me for what I have spoken. Tuhan, ampuni aku untuk segala perkara yang tidak baik yang sudah kukatakan. From today onwards, Mulai hari ini dan I will use my seterusnya, mouth aku mau memakai mulutku, not just only to praise you, bukan hanya untuk memujimu, but I will use your promises. tetapi aku mau memakai janji-janjimu And I speak those promises dan memperkatakan janji-janji that itu will change the yang atmosphere. akan mengubahkan atmosfer. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. I believe, Lord, Aku percaya ya the miracle Tuhan, is in my hands today, Lord. The miracle is in my hands today, mujizat Lord. itu ada di tanganku ya Tuhan. Thank you for the keys today, Terima Lord. kasih untuk kuncimu ya, untuk kunci dari Tuhan hari ini. Revive us today, Lord. Tuhan, bangunkanlah kami. Revive us today, Lord. Bangkitkanlah kami hari ini ya Tuhan. Help us, Lord, with the power of the Holy Spirit. Tolong kami ya Tuhan dengan
kekuatan kuasa Roh Let every Kudusmu. word of my mouth Biarlah setiap perkataan mulutku be anointed according to the anointed with the power of the Holy Spirit. diurapi dengan kekuatan kuasa Roh Kudusmu. I believe, Lord, Aku percaya the ya power and Tuhan, the authority that you gave me as a son kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan kepadaku sebagai anakmu will change the atmosphere. akan mengubahkan atmosfer. And God, we believe Dan Bapa kami percaya 2023 tahun is a 2023 year of supernatural. adalah tahun supranatural. Hallelujah. Haleluya. So therefore we call those things that are not there. Karena itu kami memanggil hal-hal yang masih belum ada. We create faith in God. Kami menciptakan iman di dalam Allah. Salvation to our families. Keselamatan bagi keluarga kami. Healing in our bodies. Kesembuhan pada tubuh kami. Financial difficulties will be over. Kesulitan keuangan akan selesai. Restoration in our marriage. Pemulihan dalam pernikahan kami. Healing in our bodies. Pemulihan kesembuhan tubuh kami. Starts from now. Dimulai dari sekarang. Starts from now. Dimulai dari Starts from now. Dimulai dari sekarang. Inherit today. Inherit the promises of God. Mewarisi janji-janji Tuhan. Because He has released it. Sebab Dia yang sudah melepaskannya. All in the heavens for you. Segala sesuatu dalam berkat-berkat surgawi bagi kami. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Father, I pray right now Bapak hambamu berdoa saat ini for every brother, untuk setiap saudaraku, every sister, untuk setiap saudariku, whether they are old or young, entah mereka tua atau mereka muda. they are your children, Mereka semua adalah anak-anak your Tuhan. sons and your daughters. Mereka adalah putra dan putrimu ya Tuhan. Father, we pray Bapak kami berdoa, this word perkataan-perkataan will ini stir their heart, akan mengobarkan roh will mereka, rise up the dry bones inside them, akan membangkitkan tulang-tulang mati di dalam diri mereka. and they will start working for you, Lord. Dan mereka akan mulai bekerja buat In the Engkau mighty ya name of Tuhan. Jesus. Di dalam nama Yesus yang I come dahsyat. against every plans of the devil. Aku datang melawan segala rencana iblis. I come against every deception Bapak, aku mau katakan mereka akan dimerdekakan. by the truth today, Lord. Biar mereka dibebaskan oleh kebenaran Tuhan. Lord, I pray Tuhan, aku berdoa. that they will rise up, Lord. Biar mereka akan bangkit ya Tuhan. Rise up today, Lord. Bangkit hari ini ya Tuhan. Like a great army, Sebagai pasukan tentara yang luar biasa. filled with wisdom, Dipenuhi dengan hikmat Tuhan. filled with courage. Dipenuhi dengan keberanian. Today I declare, Hari ini aku deklarasikan. I decree, Aku katakan. every brother and sister who is sitting here Setiap saudara dan setiap saudariku di tempat ini will not be a victim, tidak akan menjadi korban, but will be a victor. tetapi akan menjadi pemenang. Will be a victor, Akan menjadi pemenang, not a victim. bukan menjadi korban. They will not lie down low, Mereka tidak akan menjadi bangkit Tuhan, but they will rise up in faith tetapi mereka akan bangkit di dalam iman and see the supernatural of God. dan melihat perkara supranatural yang In the name of Jesus, dalam nama Yesus. fresh anointing over them, Lord. Rahmat yang baru atas Fresh mereka ya anointing over Tuhan. them, Lord. Rahmat yang baru atas In mereka the name of Jesus. di dalam nama In Yesus. the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. 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 I want you to place your hand, your right hand over the place where you are sick right now. Mari Anda boleh menaruh tangan Anda di bagian tubuh yang sakit. Anda boleh taruh tangan Anda di bagian tubuh yang sakit. If it is the back, put your hands on the back. Mungkin di pinggang, Anda boleh taruh tangan di If it is on the pinggang. leg, put it on the Kalau di leg. kaki, boleh tumpang tangan Anda If it di is because of kaki. migraine, put it on your head. Mungkin Anda mengalami migrain atau pusing, boleh taruh tangan If di it is kepala. asthma, over your chest. Kalau mungkin asma, boleh taruh tangan di dada. Whenever. Dimanapun letak sakit Anda, And start declaring mulai tumpang tangan, mulai deklarasikan by the words of Jesus oleh perkataan Tuhan Yesus, that by His stripes, oleh bilur-bilurnya. right now, Saat ini, right now, sekarang ini, receive that healing. terima kesembuhan yang Receive that healing touch of God. terima jalan In kesembuhan the dari name of Jesus. dalam nama In Yesus, the name of Jesus. dalam nama Yesus, In the name of dalam Jesus. nama Yesus. Be set free. Jadilah engkau bebas, Set free. dibebaskan Be saat set free. ini, dibebaskan saat ini. Hallelujah. I see a growth on your left side of the body. A lady with the left side where it got a growth in the body. The Lord is healing you right now. Saya melihat ada seorang perempuan dengan daging tubuh di bagian tubuh kirinya. Tuhan sedang melenyapkan daging tubuh itu. Hallelujah. It's on the upper part of your body. Ada di bagian atas tubuh
sembuh Anda sebelah kiri. The Lord is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau saat ini. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. Hallelujah. Father, I come against every blood pressure problem. Bapa, aku datang melawan setiap masalah tekanan darah In the tinggi. name of Jesus. Di dalam nama You Yesus set Tuhan. free today. Jadilah engkau bebas saat ini. And I command the pressure to come back to Dan aku normal. perintahkan tekanan darah itu kembali menjadi In the name normal. of Jesus. Di dalam nama Yesus In the name of Tuhan. Jesus. Di dalam Thank you, nama Father. Yesus. Terima Thank you, kasih ya Father. Bapak. Thank you, Father. There is a problem. There's somebody here who had a fall, Ada seseorang di tempat ini dulu engkau pernah jatuh. and because of that fall, Dan karena jatuh, you can't walk properly, you can't sit properly because there's a pain in the back that goes all the way down. akibatnya Anda tidak bisa lagi duduk dengan baik, tidak bisa lagi berdiri dengan enak karena ada rasa sakit dari bagian tempat engkau dulu pernah jatuh. It is sometimes like, like a pain. Dan rasa sakitnya itu kayak ditusuk-tusuk seringkali. The Lord is healing you today. Tuhan sedang menyembuhkan engkau hari Receive ini. your healing right now. Terima kesembuhanmu saat ini. There's a person here with asthmatism. No. Can't see. Glaucoma. Asthmatism. Ada seseorang di tempat ini juga yang mengalami sihindris, mata yang sihindris dan Anda tidak bisa melihat dengan baik. God is healing you right now. No. That's it. Allah sedang menyembuhkan engkau saat ini. Receive your healing right now. Terima kesembuhan ini sekarang pada mata Anda. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Thank you, Yesus. Jesus. Someone here with a left ear, with a problem in hearing. Ada di sini yang mengalami masalah di telinga kiri dengan masalah pendengaran Anda. God is healing you right now. Tuhan sedang menyembuhkan engkau. Receive your healing right now in Jesus' name. Terima saat ini dalam In nama Jesus' Yesus name. kesembuhan dari In Tuhan. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we thank you for the healings. Bapak, kami berterima kasih untuk kesembuhan. We thank you for the miracles. Kami berterima kasih untuk We mujizat. give you the glory and Kami the berikan honor. segala kemuliaan bagimu. We give you all the praise. Kami berikan segala pujian bagi Tuhan. In Jesus' mighty Dalam name. nama Yesus yang And dahsyat. our God's people Dan say semua together. Tuhan yang percaya sama-sama katakan. Amen. God bless you. Tuhan memberkati.